Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Alhamdulillah. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah, wajahta lana an basairina gishawatal giwayah, wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnad. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya wa tarawih Masjid Raya Bani Umar, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kita berdoa kepada Allah, ibadah Ramadan yang telah kita lalui beberapa hari dan yang akan kita laksanakan ke depan sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan karunia kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara 5 rukun Islam ada satu rukun Islam yang masih cukup terabaikan oleh umat. Kalau kita cek satu-satu, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah salat. Baru saja kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Di dalamnya kita memperbarui syahadat kita, kesaksian kita di dalam ibadah salat. Syahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga adalah zakat. Kita lewati dulu ini yang ketiga. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Syiar Ramadan, alhamdulillah, di negeri kita ini sungguh luar biasa. Masjid, syiar untuk kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid, alhamdulillah. Bahkan makmurnya Ramadan, syiar Ramadan ini luar biasa bagi umat Islam. Biasanya kalau mau pulang kampung adanya di Ramadan. Orang mau pulang kampung, Ramadannya belum sampai, tiketnya udah habis. Itu hebatnya syiar Ramadan. Makan itu paling disiplin di bulan Ramadan. Kalau sudah jam 5 masih di jalan, kita ketar-ketir. Bisa nggak nih kita iftarnya nih sampai rumah? Yang kelima adalah ibadah haji. Luar biasa juga syiar dan dakwah haji ini, umrah ini. Sekian tahun data untuk antrian jamaah untuk ibadah haji, tidak diragukan. Tapi dari 5 ini, yang nomor 3 ini yang masih cukup terabaikan oleh umat, yaitu ibadah zakat. Bukan ini kita nggak tahu zakat itu rukun Islam yang ketiga, tapi memang rukun Islam ini, zakat ini godaannya sangat besar bagi manusia. Ujiannya luar biasa karena kaitannya dengan harta jamaah. Kita kenal apa itu zakat sejak kita mengecap pendidikan. Di sekolah dasar diajarkan dan seterusnya. Tapi memang ibadah ini luar biasa. Di dalam Al-Quran, perintah zakat itu selalu mengiringi atau diiringi dengan perintah salat.
Aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi sampai hari ini ketika umat ini disadarkan untuk berzakat yang kaitannya dengan harta, itu syaitan itu goda kita itu luar biasa. Kata Nabi, memang untuk urusan harta ini manusia banyak yang kepleset, Pak. Sholat alhamdulillah, tapi untuk zakat biasanya suka diulur-ulur. Bahkan yang sering kami sampaikan, zakat itu terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Di Ramadan ini orang semuanya rata-rata ingin menunaikan zakatnya itu di bulan suci Ramadan. Padahal Ramadan itu hanya ada satu zakat saja, yaitu zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu harus ditunaikan sesuai dengan nisabnya dan haulnya. Apa itu nisab? Batas minimal orang wajib zakat. Jadi harta kita itu tidak semuanya kena zakat. Tapi semuanya ditumpuk di Ramadan. Padahal dia harusnya ditunaikan. Kalau dia jatuh temponya itu di luar Ramadan, tunaikan di luar Ramadan. Maka ayat tadi yang tadi saya bacakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kata Allah, infakkanlah sebagian dari harta yang telah aku berikan rizki untukmu sebelum datang kematian, kata Allah. Karena di ayat ini, surat Al-Munafikun ayat 10 ini, Allah mengingatkan, rata-rata ketika manusia pada saat akhir sakaratul maut, baru dia melihat betapa besarnya sedekah, betapa besar pahalanya untuk dia tunaikan sedekah, infak, bahkan zakat yang diwajibkannya itu. Di ayat ini sampai-sampai orang yang sedang sakaratul maut, dia menyampaikan harapan kepada Allah, ya Rabbi, bisa nggak ditunda kematian saya sebentar saja, hanya ingin aku ini berinfak dan bersedekah di dunia itu. Karena hisab harta itu paling berat, Pak, nanti di akhirat. Hisab yang lain hanya satu kali dipertanyakan, tapi hisab harta hati-hati. Ada 3 kali Allah nanti menghisab harta kita. Yang pertama, Allah akan hisab dari mana kamu dapatkan harta itu. Yang kedua, hisab yang kedua, dengan cara apa engkau dapatkan harta itu. Dan yang ketiga, engkau belanjakan kemana harta itu. Ini yang paling lama antrian hisab nanti di akhirat adalah hisab harta. Harta yang kita ketahui yang wajib zakat, yang sudah ditunaikan atau harusnya sudah kita tunaikan zakat, hanya kita yang tahu. Oleh karena itu Ramadan juga menjadi bulan kedermawanan. Orang berlomba-lomba untuk memberikan infak sedekahnya selain zakat, karena zakat itu sifatnya wajib. Memberikan makanan untuk orang berbuka itu sedekah. Ya, berlomba-lomba, bahkan hadis Nabi, orang yang memberi atau berinfak kepada orang-orang yang sedang berpuasa, menyediakan takjil untuk orang-orang berpuasa, itu pahalanya dia dapatkan dengan sejumlah orang yang berpuasa itu. Jadi kalau ada 100 makanan, 100 bukaan, ada orang yang berbuka di masjid ini, kemudian orang berinfak, maka orang yang berinfak itu pahalanya sama dengan 100 orang yang berpuasa itu. Luar biasa. Maka itu jamaah sekalian, jangan sampai nanti kita ini khilaf. Masih ada kesempatan waktu, bukan hanya kita memakmurkan Ramadan ini dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi ingat, tolong dicek semua apakah harta kita ini sudah kita tunaikan. Baik zakatnya maupun infak sedekahnya. Zakat itu sebetulnya di dalam syariahnya, Allah itu ingin mengingatkan kepada kita bahwa ada hak orang lain yang ada di kantong kita. Jadi Allah itu bukan meminta hak kita, tapi Allah mengingatkan ada hak orang lain di antara harta kita. Harta kita itu nggak diminta, Pak. Yang diminta itu hak orang lain yang masih bercampur dengan harta kita, itulah yang harus dikeluarkan.
Makanya biasanya kalau kita ini nahan-nahan hak orang lain, terutama dari harta, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun akan Allah berikan peringatan. Jangan sampai nanti kita udah sakit, sudah di ruang ICU, baru kita cari mana itu orang-orang anak-anak yatim yang harus saya infakkan dan saya sedekahkan. Itu sudah terlambat. Maka itu ini saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah orang-orang yang dermawan semua ini. Wajah-wajahnya wajah ahli surga semua. Maka itu kami mendoakan, kita sama-sama berdoa. Ramadan mudah-mudahan kita juga diberikan limpahan rizki yang halal dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita makmurkan. Jadilah kita orang yang dermawan. Sedekah itu tidak mesti banyak. Ramadan ada 30, ada 29 hari. Maka kalau kita rutin bersedekah, mudah-mudahan ini jalan kita. Dan mudah-mudahan amal kita di antara amal-amal yang lain, karena kita tidak tahu amal kita yang mana yang nanti akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan, kita sempurnakan Ramadan kita ini juga dengan menjadikan bulan yang penuh dengan sedekah kita, amal ibadah kita yang lain. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal kita ini lagi kita kumpulkan, Pak. Kita ini lagi ngumpulin bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak pernah tahu bahwa apa yang menjadikan harta dan semua keberkahan hidup kita ini dari cara yang mana. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kami mendoakan kita semua dan keluarga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kita, anak-anak yang saleh dan saleha, dan kelak senantiasa mudah-mudahan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.